Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Kali ini gue akan bahas salah satu film di Netflix yaitu 18 Present. Buat kalian yang udah nonton, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini ya. Salah satunya dari sosok ibu, Elisa. Kalian lihat nggak sih kalau karakter Elisa di sini pantang menyerah banget? Meskipun dia sudah didiagnosis mengidap kanker dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, tapi Elisa bisa tidak larut dalam masalah itu. Ia justru dapat bangkit dan menyiapkan 18 hadiah untuk anaknya. Kira-kira bagaimana ya itu bisa terjadi? Dalam hidup, ada banyak sekali ya hal tidak terduga yang bisa terjadi. Entah itu hal yang menyenangkan, mengecewakan, atau bahkan kejadian-kejadian yang bersifat traumatis. Di film ini kita bisa lihat bahwa Elisa sangat bahagia akan menjadi ibu. Tapi di tengah rasa bahagia itu, ia justru didiagnosis memiliki kanker dan tidak memiliki kesempatan untuk hidup dengan anaknya. Situasi-situasi semacam itu tentunya sangat stressful, membuat kepikiran terus-menerus dan emosi. Tetapi, yang kita bisa pelajari dari Elisa adalah dia tidak larut dalam keadaan tersebut dan dapat beradaptasi dengan masalah itu. Hal tersebut dapat terjadi karena Elisa memiliki resiliensi yang baik. Resiliensi diartikan sebagai proses adaptasi ketika individu dihadapkan pada kesulitan, kejadian traumatis, ancaman, atau sumber stres yang signifikan. Contohnya masalah keluarga atau hubungan, masalah kesehatan yang serius, stres akibat pekerjaan, akademik, sampai keuangan. Singkatnya, resiliensi berkaitan dengan kemampuan individu untuk dapat bangkit kembali dari pengalaman yang sulit dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai proses belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Individu yang resilient akan fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol dan dikembangkan. Resiliensi merupakan kemampuan yang dapat dipelajari, sehingga untuk menjadi resilient juga memerlukan waktu. Ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan resiliensi. Yang pertama, mulai membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Membangun hubungan dengan orang lain dapat mengingatkan individu bahwa dirinya tidak sendirian saat menghadapi kesulitan. Kalau di film, kita bisa lihat ketika Elisa didiagnosis kanker, ia kemudian bergabung dengan support group di rumah sakit. Selain itu, Elisa juga menceritakan masalah yang dihadapi pada suaminya. Kedua, menjaga kesehatan. Hal ini termasuk kesehatan fisik dan kesehatan mental juga ya. Ketika kondisi tubuh kita sehat, kita dapat lebih mudah untuk beradaptasi dari stres dan dapat mengurangi kecemasan dan depresi saat menghadapi masalah. Di film kita bisa lihat bahwa Elisa berusaha mewujudkan keinginannya untuk menyiapkan 18 hadiah. Dengan melakukan hal itu, Elisa merasa lebih senang, sehingga kesehatan psikologisnya pun menjadi lebih baik. Ketiga, menentukan tujuan hidup. Memiliki tujuan hidup akan membantu kita untuk tetap aktif dan memiliki keinginan untuk terus berkembang ketika sedang dihadapi pada masa-masa sulit. Seperti Elisa nih, dia punya tujuan agar anaknya nanti dapat merasakan kehadirannya walaupun dia sudah tidak ada. Dari tujuan itu kemudian Elisa membuat goal-goal kecil yang ingin dicapai. Bisa dilihat ya dari 18 goals Elisa di buku catatannya itu. Keempat, membangun pemikiran yang sehat. Ketika sedang dihadapkan pada masalah, cobalah untuk melihat masalah tersebut dari perspektif yang beragam. Dengan memahami situasi dari berbagai perspektif, kita akan lebih mudah menerima situasi tersebut. Menerima bahwa keadaan tidak dapat diubah akan membantu untuk fokus pada keadaan yang bisa diubah. Seperti Elisa, dengan menerima bahwa ia tidak memiliki usia yang panjang, maka ia dapat memikirkan solusi apa yang ia bisa lakukan kemudian. Terakhir, jika kamu merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, kamu dapat meminta bantuan kepada profesional seperti psikolog, atau kamu juga bisa mencari bantuan support group ya seperti Elisa. Menjadi resilient bukan berarti seseorang tidak akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Mereka tetap dapat merasakan sakit atau stres yang emosional. Namun, individu yang memiliki kemampuan resilient membuat masalah-masalah dalam hidupnya menjadi sarana untuk belajar. Mereka fokus pada hal-hal yang bisa diatasi
dan percaya bahwa mereka memiliki dukungan dari lingkungannya untuk menghadapi masalah. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kalian punya tanggapan lain tentang adegan yang tadi dibahas atau punya saran film lain nih yang enak dibahas dari sisi psikologi, langsung aja komen di bawah ya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silakan di-share dan subscribe. Dadah!